Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku, Baina. Jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai satu permainan horor yang sudah banyak dibicarakan oleh orang banyak. Yang katanya permainan ini sudah merenggut banyak sekali nyawa seseorang. Mari kita lihat. Jadi teman-teman, permainan ini adalah permainan pemanggilan arwah, yaitu Bloody Mary. Permainan Bloody Mary ini berasal dari negara barat, tepatnya di Amerika Serikat dan juga Inggris. Dan saking terkenalnya permainan ini teman-teman, atau urban legend Bloody Mary ini juga sampai dibuatkan film bahkan novel. Nah, jadi apa sih sebenarnya urban legend atau pemanggilan arwah setan Bloody Mary ini? Check it out. Mary. Jadi teman-teman, di Inggris dan juga di Amerika Serikat ada sebuah mitos yang sangat terkenal mengenai seorang wanita yang dijuluki adalah Bloody Mary. Jadi Mary ini diceritakan adalah sosok penunggu atau arwah yang dipercaya terperangkap di dalam cermin. Nah, karena si Mary ini sudah terlalu lama terperangkap dalam cermin, sehingga membuat dia tuh marah dan sangat dendam kepada siapapun yang telah mengeluarkan dia dari dalam cermin. Mungkin ini sebabnya teman-teman kenapa Mary itu dikatakan dapat mencelakai orang yang telah memanggilnya tadi. Dan Mary juga dikatakan akan muncul jika ada seseorang yang memanggilnya dengan cara berdiri di depan cermin. Biasanya dilakukan di kamar mandi dengan membawa satu buah lilin dengan kondisi lampu kamar mandi yang tidak terlalu terang, lalu kemudian memanggil nama Mary sebanyak 3 kali. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Tapi seperti kebanyakan mitos-mitos atau urban legend yang banyak tidak diketahui asal-usulnya jelas dan dari mana sebenarnya cerita ini muncul. Dan begitu pula dengan legenda Bloody Mary ini. Ada banyak sekali referensi dan kisah-kisah masa lalu yang dianggap merupakan asal-usul dari kisah urban legend Bloody Mary ini. Kalian mau tahu apa saja kisah-kisah yang menceritakan Bloody Mary ini? Check it out! Kisah yang pertama, semua berawal dari seorang wanita bernama Mary Ward. Ia dipercaya sudah hidup lebih dari ratusan tahun, namun masih memiliki fisik yang sama seperti seorang gadis muda. Dan keabadian yang didapatkan itu, ia dapatkan dari ilmu hitam yang selama ini dipelajari. Jadi ilmu hitam yang Mary miliki saat ini sangatlah kuat. Ia bahkan dapat mengendalikan berbagai macam makhluk halus sebagaimana yang dia inginkan. Dan salah satunya, ia menjadikan gadis-gadis muda yang ada di desanya sebagai tumbal dari keabadian yang dimiliki atau sebagai tumbal dari ilmu hitamnya dia. Dan satu-satunya kelemahan yang dimiliki si Mary Ward ini adalah saat bulan purnama penuh, maka semua kekuatan Mary Ward ini akan menghilang. Dan saat itu dia akan kembali dalam wujud wanita tua. Nah, benar aja nih teman-teman. Warga kampung di sana mengetahui nih kalau misalnya si Mary Ward ini memiliki ilmu hitam. Dan mereka semua berencana untuk menghabisi si Mary Ward ini. Nah, datanglah ini warga-warga ke rumah Mary. Teriak-teriak kan mereka ngamuk-ngamuk. Mary Ward, Mary Ward, Mary Ward, Mary Ward. Mana kau Mary Ward? Dasar penyihir, keluar kau Mary Ward. Begitu. Nah, pas keluar ini Mary Ward dilihatnya kan ini Mary Ward ini ya. Langsung lah itu dilemparkan sama batu besar. Dilemparkan bertubi-tubi itu batu. Nah, tapi warga ini masih belum puas. Cuma ngelemparin Mary pakai batu. Diseretnya lah itu Mary di halaman. Dibakarnya itu Mary hidup-hidup. Senang-senang mereka ngeliatin tuh Mary kesakitan kebakar tuh ya kan. Sambil ketawa-ketawa dia kan. Dan setelah Mary dibakar hanya tinggal sisa tulang-tulangnya saja. Jadi setelah kejadian itu banyak orang atau penduduk-penduduk di sana percaya bahwa Mary ini atau penyihir Mary ini tidak mati. Tapi mereka diselamatkan oleh arwah atau makhluk-makhluk halus yang dipelihara si Mary ini atau sebagai pengikutnya ini. Dimasukkannya lah si Mary ini ke dalam cermin. Dan tinggallah Mary di dalam sana. Begitu. Lanjut kisah Mary yang versi kedua. Wanita bernama Elizabeth Bathory.
Jadi wanita ini adalah seorang wanita bangsawan asal Hungaria yang dikenal akan kekejamannya juga. Jadi yang dilakukan Mary kepada korban-korbannya itu sangat mengerikan teman-teman. Disebut sangat mengerikan karena Mary ini membunuh gadis-gadis muda ya kan. Terus diambilnya nih darahnya, terus disimpannya di suatu tempat dan digunakannya lah itu darah tadi untuk dia mandi. Aduh, puyeng aku bacanya. Jadi dia tuh ngebunuh banyak orang cuma buat ngambil darahnya, lalu dijadikannya itu untuk dia mandi. Aduh, ini gak ada air kah di rumahnya, kok malah darah orang tuh loh. Dan gak cuma itu darah diminumnya juga supaya dia itu jadi awet muda. Aku gak kepikiran deh kenapa sih orang tuh bisa berpikir kalau misalnya minum darah dari seorang gadis ataupun minum hal-hal yang aneh-aneh yang gak masuk logika itu, dia mikirnya itu bisa bikin dia awet muda. Itu benar atau enggak sih? Aku gak masuk gitu loh di logikaku. Oke, skip ke kisah selanjutnya. Yang ketiga. Jadi versi kali ini cukup terkenal, yaitu asal-usul legenda Bloody Mary ini adalah Ratu Inggris Mary pertama. Jadi Ratu Mary pertama ini dikenal juga sama akan kekejamannya, dan dia ini adalah putri tunggal dari Raja Henry ke-8. Tapi Ratu Mary I ini sayangnya tidak dapat memiliki keturunan karena menderita suatu penyakit. Dan di akhir masa hidupnya Ratu Mary pertama ini, dia itu mengalami kebutaan dan menderita sakit perut yang sangat hebat yang tak diketahui kenapa dan apa penyebabnya, dan kemudian menghantarkannya kepada sebuah kematian. Lanjut yang keempat. Jadi versi ini aku lebih percaya sama versi keempat ini. Kenapa? Karena ya lebih masuk akal aja gitu. Kalau kalian penasaran, lanjut. Jadi di versi keempat ini ada seorang gadis memiliki nama yang sama, yaitu Mary Ward. Dia seorang gadis muda yang sangat cantik dan selalu mendapatkan pujian semua pria yang melihatnya. Dan Mary ini sangat bangga dengan kecantikan yang ia miliki. Sampai suatu hari dia mengalami sebuah kecelakaan yang mengubah semua kehidupannya. Jadi si Mary ini mengalami kecelakaan yang sangat hebat yang menghancurkan wajah cantiknya. Meskipun begitu, Mary sudah mendapatkan perawatan intensif dan juga kesehatan fisik secara perlahan-lahan yang mulai membaik dari dokter. Namun sayangnya wajahnya Mary ini masih tidak dapat dikenali, bahkan oleh orang tuanya sendiri. Nah, mengetahui hal ini, jadi orang tua Mary ini berusaha untuk menutup-nutupinya dari anaknya ini. Karena mereka ini tahu kan, jika Mary ini sampai melihat wajahnya yang sekarang ini, pasti dia akan sangat sedih dan depresi. Dan semenjak kecelakaan itulah, Mary selalu dihindari dari cermin. Dan bahkan orang tua Mary juga membuang semua cermin yang ada di rumahnya supaya Mary nggak ngelihat cermin. Tapi mau bagaimanapun, pada akhirnya Mary ini merasa ada yang aneh nih di rumahnya nih. Ada yang tidak beres. Nah, jadi dia itu penasaran nih, pengen ngelihat wajahnya tuh yang sekarang abis kecelakaan tuh kan. Hingga pada suatu malam, Mary ini mencoba untuk mencari cermin di seluruh sudut rumahnya. Sampai pada akhirnya ia menuju ke loteng rumahnya dan menemukan sebuah cermin seukuran tubuhnya yang tertutupi kain. Ketika dia membuka cermin tersebut, betapa terkejutnya dia melihat wajahnya yang buruk akibat kecelakaan tersebut. Menangislah ini Mary, terkejang-kejang dia di situ. Syok dia ngeliat wajahnya yang rusak itu gara-gara kecelakaan tadi. Wajah yang dia rawat terus bertahun-tahun baru akibat kecelakaan sekali langsung rusak wajahnya. Pingsan dia ngeliatnya. Dia aja bahkan takut melihat wajahnya sendiri. Nah, pusing lah dia sudah ngeliat wajahnya itu kan. Histeris dia berteriak terus sampai menghancurkan cermin. Namun anehnya cermin tersebut kembali utuh. Jadi Mary mulai berjalan memasuki cermin tersebut sedikit demi sedikit. Dan dia sudah masuk nih ke dalam cerminnya nih. Dan dia bersumpah bahwa ia akan datang kepada siapapun yang memanggil namanya di dalam cermin. Gitu teman-teman. Jadi kalian lebih percaya versi yang mana nih? Tulis komen di bawah ya. Nah, jadi jika kalian penasaran juga, mana nih cara supaya aku bisa melakukan permainan Bloody Mary ini?
Tenang. Aku akan mengasih tahu caranya bagaimana cara memanggil Bloody Mary ini. Yang pertama-tama, kalian harus siapkan sebuah cermin seukuran tubuh kalian dan sebuah lilin. Bawa kedua barang tersebut ke ruangan kosong atau ke kamar mandi. Kemudian matikan semua lampu dan penerangan yang ada di sekitarnya. Lalu berdirilah kamu di depan cermin itu kan, dan nyalain sudah itu lilinnya, dan berputarlah kamu sebanyak 3 kali sambil menutup mata dan menyebut nama Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu buka mata kamu. Seperti itu cara memanggil arwah Bloody Mary. Apa kalian mau mencoba melakukan permainan ini? Komen di bawah ya, tulis iya jika iya. Karena aku penasaran nanti apa yang akan terjadi. Nanti kalau misalnya terjadi sesuatu, kalian bisa share ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang aneh atau yang berbeda dari biasanya yang kalian alami, komen di bawah ya. Nah, tapi sebelum kalian melakukan permainan itu, aku akan membagi beberapa pengalaman orang-orang yang mengatakan pernah berhasil memanggil si Bloody Mary ini. Jadi sebut aja namanya ini adalah Nina. Jadi Nina ini penasaran kan dengan urban legend Bloody Mary ini kan. Namun karena si Nina ini penakut orangnya, jadi Nina ini mengajak satu temannya untuk mencoba melakukan permainan ini. Nah, setelah melakukan ritualnya, ternyata tidak terjadi apa-apa. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Ternyata lilin yang ada di pantulan cermin tadi masih menyala. Oke, jadi ini pengalaman yang kedua. Jadi namanya ini adalah Rio. Jadi Rio ini dan temannya mencoba untuk melakukan pemanggilan Bloody Mary ini di kamar mandi. Nah, jadi mereka udah melakukan semua cara atau proses untuk melakukan pemanggilan arwah ini, tapi tetap tidak terjadi apa-apa. Dan mereka pikir itu semua hanyalah mitos dan omong kosong orang-orang supaya mereka itu kayak ditakut-takutin aja gitu loh. Nah, bosanlah sudah ini si Rio nungguin kelamaan dan juga terjadi apa-apa setelah dia melakukan ritual tadi. Dia nyalain itu lampu kamar mandi. Tapi anehnya pintu kamar mandinya tidak bisa terbuka. Dan dia tuh baru sadar ternyata temannya tadi tuh menghilang. Tapi di waktu yang bersamaan dia tuh melihat ada sosok bayangan hitam di balik tirai yang menutupi bathtubnya. Jadi Rio ini penasaran dan memberanikan diri untuk memeriksanya. Dan betapa terkejutnya ini Rio melihat temannya ini sudah berlumuran darah dan terbaring di sana dengan bekas cakaran di wajahnya. Nah teman-teman, katanya juga nih, kalau misalnya kalian berhasil memanggil si Bloody Mary ini akan memberikan kalian 3 pertanyaan. Jadi jika pertanyaan yang pertama kamu jawab salah, dia akan melukaimu. Dan jika pertanyaan kedua kamu juga jawab salah, dia akan mengambil salah satu bagian tubuhmu. Dan jika pertanyaan yang ketiga kamu juga jawab salah lagi, dia akan mengambil nyawamu menjadikannya sebagai tumbal. Apa kalian percaya? Nah, tidak lengkap dong kalau misalnya ada sebuah penjelasan mengenai hal-hal mistis, tapi tidak ada penjelasan mengenai hal ilmiahnya. Ya kan? Jadi katanya jika kalian menatap cermin dalam kegelapan, misalnya di kamar mandi nih, terus dengan lampu yang mati dan dalam durasi yang cukup lama, itu dapat menimbulkan efek halusinasi. Nah, efek halusinasi inilah yang kemudian membuat orang-orang yang menatap ke dalam cermin tadi jadi bisa melihat wajah-wajah yang terdistorsi. Jadi wajah yang terdistorsi itu seolah-olah kalian tuh ngeliat sosok cewek yang menyeramkan di dalam cermin itu, padahal itu sebenarnya tidak nyata. Itu hanya halusinasi kalian karena otak kalian berpikir nanti di dalam cermin itu ada sosok yang menyeramkan. Jadi kalian sendiri yang mengklaim di otak kalian ini udah ada cewek. Jadi pantulan itu terkesan jadi bentuknya seperti cewek gitu loh. Kalau misalnya kalian ngelihat cermin dalam waktu yang terlalu lama dalam ruangan yang gelap gitu. Ngerti tidak? Paham kan? Paham lah ya. Kalau udah paham aku juga bingung jelasinnya. Oke teman-teman, jadi gimana? Apa kalian percaya dengan urban legend Bloody Mary ini? Atau kalian lebih percaya dengan penjelasan ilmiahnya tadi? Bahwa sebenarnya itu hanyalah efek halusinasi otak manusia aja. Komen di bawah ya. Dan makasih juga teman-teman buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis. Dan jika kalian suka sama video-video seperti ini, langsung subscribe aja. Dan jangan lupa untuk komen buat saran-saran atau ide-ide buat konten-konten aku berikutnya.
Dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau misalnya aku upload video-video baru. Thank you guys, udah nonton. Bye-bye.